Pemirsa, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mendapat gelar Warga Kehormatan Korps Brimob Polri. Prabowo dinilai memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap bangsa dan negara. Penganugerahan gelar Warga Kehormatan disematkan langsung oleh Komandan Korps Brigade Mobil Polri, Irjen Anang Revandoko di Makobrimob Kelapa II, Depok, Jawa Barat. Pemberian gelar Warga Kehormatan lantaran Prabowo dinilai memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap bangsa dan negara, terutama saat bertugas di militer. Penganugerahan disematkan menjelang HUT ke-76 Brimob Polri. Sebanyak 43.000 anggota Brimob menghadiri upacara penyematan. Presiden Joko Widodo akan melantik Jenderal Andika Perkasa menjadi Panglima TNI pekan depan. Namun Presiden ke-7 itu belum memastikan tanggal pelantikan tersebut. Hasil uji kelayakan fit dan proper test terhadap calon Panglima TNI dilanjutkan dengan pemanggilan keputusan. Apakah dapat disetujui? Usai disetujui DPR RI menjadi Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa kini menunggu pelantikan dari Presiden Joko Widodo. Presiden menyebut pelantikan Jenderal Andika Perkasa menjadi Panglima TNI akan dilakukan pekan depan. Namun, Jokowi belum memastikan tanggal pelantikan tersebut. Pelantikan Panglima nanti minggu depan. Harinya baru dicari hari baik. Minggu depan insya Allah. Langkah Jenderal Andika Perkasa untuk menjadi calon Panglima TNI menggantikan Marsikal Hadi Cahyanto berjalan mulus. Andika Perkasa secara mulus melalui tahapan fit and proper test yang digelar Komisi 1 DPR RI. Dalam uji kelayakan dan kepatutan yang digelar secara terbuka dan tertutup, Andika memaparkan 8 program yang akan diusung dengan tagline TNI adalah kita. Komisi 1 DPR RI pun telah melakukan verifikasi faktual dengan berkunjung ke kediaman Jenderal Andika Perkasa di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Kunjungan ini merupakan rangkaian fit and proper test calon Panglima TNI setelah Komisi 1 DPR menyetujui pencalonannya. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu beragam cara dilakukan pemerintah untuk mencegah longsor dan banjir. Dan salah satunya penanaman pohon kayu putih di Gunung Pepe, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Presiden Joko Widodo dan Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar menanam pohon kayu putih di Gunung Pepe, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Presiden juga menitipkan pesan kepada masyarakat untuk menjaga dan memelihara pohon yang sudah ditanam. Nantinya, pohon ini bisa meningkatkan ekonomi warga sekitar hutan Gunung Pepe. Tidak hanya itu, penanaman pohon juga bisa mencegah banjir dan longsor. Saya titip pesan kepada masyarakat agar yang sudah ditanam ini dipelihara, dijaga, agar nantinya semuanya tumbuh dengan baik dan memberikan dampak ekonomi kepada seluruh masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan Gunung Pepe ini. Saat ditanya Presiden, warga pun menyatakan kesanggupannya untuk memelihara pohon yang sudah ditanam. Pohon kayu putih merupakan sumber utama pembuatan minyak kayu putih atau sering disebut kajuput. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Jelang tahun politik 2024, sejumlah tokoh politik mulai muncul untuk dikontestasikan. Penyebutan nama calon presiden pun mulai mengemuka. Paparan tadi kita melihat ada. Meski tahun politik 2024 masih beberapa tahun lagi, mesin politik mulai memanas dengan munculnya sejumlah tokoh untuk dikontestasikan. Upaya untuk memanaskan suhu politik tersebut diawali dengan kunjungan sejumlah tokoh ke masyarakat. Salah satunya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan
Ia bertandang ke Jawa Timur. Dalam pertemuan dengan PWNU Jatim, Kiai Haji Marzuki Mustamar menyebut Anies sebagai calon presiden. Mengkonfirmasi hal tersebut, Anies Baswedan hanya tersenyum menjawab pertanyaan wartawan. Anies saat di Malang tadi disebut Kiai Marzuki sebagai calon presiden, gimana Pak Anies tanggapannya Pak Anies? Saya ini gubernur, lagi bekerja sebagai gubernur, itu aja. Siap, Pak Anies setiap Jatim selalu datang ke Ponpes, Pak. Minta restu ke Kiai, Pak Anies, buat Pilpres. Bukan hanya nama Anies Baswedan yang muncul menjadi calon presiden ke permukaan. Nama lain yang belakangan menjadi perbincangan adalah Puan Maharani. Kunjungannya ke Sendang Mulyo, Sleman, Yogyakarta menuai banyak perhatian masyarakat lantaran ikut menanam padi bersama petani. Tak sedikit masyarakat dan tokoh mengomentari Puan yang menanam padi saat hujan turun. Tak hanya pujian, sindiran mengalir dari sejumlah pihak, tak terkecuali mantan Menteri Susi Pujiastuti yang mengomentari di media sosial. Nama Puan Maharani belakangan menjadi satu dari sekian nama yang digadang-gadang untuk tampil pada kontestasi politik tahun 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu di Solo, Jawa Tengah, Gubernur Ganjar Pranowo bertemu mantan Wali Kota Surakarta, FX Hadi Rudiatmo. Dalam pertemuan, Ganjar menerima cenderamata kaos bergambar fotonya bersama FX Rudiatmo. Bener ada stres. Bener nih, Pak. Iya. Wong guyon wae angel to saiki. Guyon kono tenanan. Kono iki sapa? Di sela-sela kunjungannya ke Solo, Jawa Tengah, Gubernur Ganjar Pranowo bertemu dengan mantan Wali Kota Surakarta, FX Rudiatmo. Keceriaan nampak saat keduanya menunjukkan kaos banteng celeng yang terdapat gambar foto Ganjar bersama FX Rudiatmo. Foto keduanya terlihat beradu kepala, bertuliskan sedulur perjuangan yang berarti saudara seperjuangan. Menanggapi kaos banteng celeng yang berisi foto dirinya bersama Ganjar, FX Rudiatmo mengaku memiliki makna tersendiri. Puluh tahun, sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang itu teskisnya yang namanya tegak lurus. Saya ini kan mung pion itu prajurit yang punya integritas on the track. Itu pion nasionalis. Nah, itu pion. Gak ada gambar celeng ngawur, gambarnya Pak Rudi. Rudiatmo mengaku gambar kaos banteng celeng yang tergambar foto dirinya dengan Ganjar Pranowo merupakan inisiatif para kader muda DPC PDI Sekota Solo dan tak ada kaitannya dengan dukung-mendukung kepada pihak tertentu. Ketua KPK Firly Bahuri mengajak kepala daerah dan ketua DPRD se-Jawa Tengah untuk menyadarkan praktek korupsi. Pasalnya korupsi merampas hak rakyat. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Firly Bahuri Jumat kemarin menggelar rapat koordinasi dengan Pemprov Jawa Tengah di Gedung Gradika Bakti Praja, Semarang, Jawa Tengah. Hadir dalam rapat Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Dalam rapat, Ketua KPK Firly Bahuri berharap Kepala Daerah dan Ketua DPRD se-Jawa Tengah untuk menyadarkan praktek korupsi. Firly mengapresiasi Provinsi Jawa Tengah yang berdasarkan hasil monitor KPK, pencegahan atau monitor KPK dengan 8 aspek yang diintervensi, Jawa Tengah menunjukkan angka yang menggembirakan. Sementara itu, Gubernur Ganjar dalam rapat menyatakan sudah memiliki grup WhatsApp dengan KPK untuk tujuan konseling. Niatnya satu, bagaimana kita bisa merapatkan satu barisan melawan korupsi. Baik dengan cara itu kita sadar bahwa korupsi itu bahaya, korupsi itu adalah merampas hak-hak rakyat, merampas hak-hak kemanusiaan. Dengan begitu, maka kita tidak ingin melakukan korupsi. Pak Firly kontak saya, Pak Bahtiar kontak saya agar dikumpulkan untuk kita rakor. Untuk mengingatkan, sekali lagi mengingatkan agar kepala daerah tidak melakukan korupsi. Kita sudah punya grup WA dengan kawan-kawan KPK sehingga konselingnya juga dibuka. Maka untuk memastikan bahwa pemerintahan berjalan dengan baik, anggaran negara digunakan juga dengan baik. Ganjar berharap para kepala daerah dan ketua DPRD bisa sadar terhadap praktek korupsi, jual beli jabatan, pungutan liar, kolusi terkait perizinan,
merupakan beberapa praktik korupsi. Semua harus sadar jika tidak akan diproses hukum. Tim Liputan Ainus melaporkan. Kita beralih ke informasi mengenai vaksinasi COVID-19, pemirsa, di mana Partai Perindo kembali menggelar sentra vaksinasi dalam rangka ulang tahunnya yang ke-7. Warga sangat antusias menerima vaksinasi COVID-19 dosis kedua yang diadakan di Balai Desa Timpik, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang. Ratusan warga di perbatasan Kabupaten Semarang dan Boyolali, tepatnya di Desa Timpik, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, menyerbu sentra vaksinasi massal COVID-19 dosis 2 yang digelar Partai Perindo bekerja sama dengan Dinas Kesehatan di Balai Desa setempat. Warga berdatangan sejak pagi dan rela mengantri untuk mendapatkan suntikan vaksin dosis kedua. Semoga warga Indonesia menjadi lebih sehat lagi dan semoga COVID juga cepat hilang. Terima kasih kepada Perindo yang mengadakan vaksin kedua ini. Yang pertama yaitu kuota 700 dan sekarang ini vaksin kedua itu 600. Sentra vaksinasi Perindo diselenggarakan dalam rangka membantu pemerintah untuk mencapai herd immunity atau kekebalan komunal. Kegiatan ini kita laksanakan dalam rangka menyongsong 7 tahun Perindo yang jatuh pada tanggal 8 Oktober nanti. Kegiatan ini merupakan aksi nyata Partai Perindo terhadap kesehatan masyarakat di tengah pandemi dan militansi perjuangan Partai Perindo yang berkomitmen untuk terus membantu pemerintah dalam upaya menekan penularan COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan sebanyak 1.000 warga Kota Cilegon, Banten menerima vaksinasi gratis di alun-alun Kota Cilegon, Banten. Polda Banten ditarget untuk memvaksin 1.000 lebih warga per hari. Vaksinasi 1.000 warga Kota Cilegon digelar di alun-alun Kota Cilegon, Banten. Vaksinasi merupakan kerjasama antara Polda Banten dan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau IWAPI. Warga sangat antusias mengikuti vaksinasi. Warga juga sudah mengantri sejak pagi dan memenuhi lokasi. Vaksinasi diberikan untuk tahap pertama dan kedua dengan usia di atas 12 tahun. Vaksinasi untuk mengejar herd immunity. Target hari ini 1.009 kalau nggak salah ya. Ini terus kita laksanakan karena memang IWAPI juga punya semangat yang tinggi untuk mensukseskan program vaksinasi. Kebetulan Banten ini kan baru 63% itu secara keseluruhan ya. Dan ini untuk Cilegon sendiri udah 70. Untuk itu kita peduli hari ini agar masyarakat lebih banyak lagi yang divaksin, agar kekebalannya bertambah dan tapi tetap memperhatikan prokes agar UMKM tetap bangkit. Pemirsa, ada yang baru di bidang konstruksi di mana Avian Brand dan MU Mortar Utama ini berkolaborasi melahirkan produk pelapis kedap air atau waterproofing. Produk ini dapat membantu dalam pembangunan di Indonesia. Avian Brand dan PT Cipta Mortar Utama atau MU secara virtual meresmikan produk baru Pro X207 sebagai bahan material konstruksi yang bisa membantu dalam pembangunan di Indonesia. Pro X207 termasuk produk pelapis kedap air yang memiliki keunggulan 2 kali tahan air, 2 kali tahan lama, dan mudah diaplikasikan ke bahan material apapun. Jadi untuk itu kami berkomitmen untuk memberikan kualitas liquid yang terbaik sehingga mampu memberikan perlindungan kedap air yang sempurna ketika dicampurkan dengan powder dari rekan kami. Iya, dari MU. Kami menjaga konsistensi kualitas liquid dan powder dari setiap proses produksinya untuk memastikan bahwa produk nanti yang akan diterima oleh pelanggan itu kualitasnya pasti terjamin. Inovasi produk Pro X207 dari Avian Brand dan MU Mortar Utama sudah mulai dipasarkan pada bulan Oktober 2021 dan bisa didapatkan di toko bangunan maupun e-commerce kesayangan Anda. Dari Jakarta, Daneswara, iNews melaporkan.
Penjualan tiket World Superbike 2021 Mandalika laris manis. Kami akan hadirkan informasinya usai jeda.